Halo, senang sekali bisa kembali bersama Anda semua. Halo. Hari ini kita mau coba bedah lebih dalam sumber-sumber yang sudah Anda kumpulkan. Kita akan diajak keliling alam semesta nih. Betul. Sumber-sumber ini memang cakupannya luas ya. Iya, dari soal skala kosmos yang wah bikin pusing, terus misteri materi gelap, sampai pencarian planet baru, dan yang paling bikin penasaran yaitu ada nggak sih kehidupan lain di luar sana? Hmm, Banyak sekali yang bisa kita gali, mulai dari skala galaksi yang hampir tak terbayangkan, sampai kemungkinan bentuk kehidupan yang mungkin sangat berbeda dari kita. Oke, siap. Mari kita mulai ya. Mari, kita coba urai temuan-temuan kuncinya, dan apa implikasinya buat kita, buat pemahaman kita soal alam semesta, dan posisi kita di dalamnya, gitu. Langsung saja ya, dari sumber kok bisa. Itu rasanya langsung bikin kita sadar kita ini kecil banget ya. Banget. Bayangin aja kalau naik mobil di tol nih, ke Mars saja katanya bisa 250 tahun lebih. Itu baru ke tetangga sebelah istilahnya. Nah, apalagi ke ujung tata surya, ke Neptunus gitu, bisa 5.000 tahun. Aduh, gimana bayanginnya itu? Benar. Dan penting diingat, itu semua baru di halaman belakang kosmik kita. Kayak yang disinggung juga di sumber itu, tata surya kita ini kan cuma sebutir debu ya, di antara ratusan miliar bintang di Bima Sakti. Ratusan miliar. Itu baru satu galaksi. Betul. Dan Bima Sakti sendiri cuma satu dari mungkin triliunan galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Ini nyambung ke gagasan Carl Sagan yang sering dikutip soal prinsip mediokritas. Prinsip mediokritas, gimana tuh? Ya intinya kita ini kemungkinan besar bukan sesuatu yang spesial gitu. Bukan pusat dari segalanya. Justru mungkin biasa aja di tengah luasnya kosmos. Oke. Jadi semacam pengingat untuk rendah hati ya secara kosmik. Tapi di tengah semua keluasan ini ada lagi misteri yang lebih aneh yang diangkat sumber kok bisa juga. Soal 95% isi alam semesta itu ternyata materi gelap dan energi gelap. Sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali apa itu. Iya, itu dia. Angka 95% itu memang mencengangkan. Kita cuma bisa tahu ada materi gelap karena efek gravitasinya yang kayak megangin galaksi biar nggak buyar. Oke. Terus energi gelap kita simpulkan dari fakta bahwa alam semesta ini mengembangnya makin cepat, bukannya melambat. Jadi ini kayak label aja ya untuk sesuatu yang kita nggak ngerti. Bisa dibilang gitu. Itu label untuk fenomena yang kita lihat efeknya, tapi wujud aslinya apa kita belum tahu. Tapi justru ketidaktahuan ini ya yang mendorong kita buat terus mencari tahu. Paradoks yang menarik. Nah ini dia, ketidaktahuan jadi bahan bakar. Dan ini nyambung nih ke pencarian kehidupan lain. Sumber dari Nasi Angkasa bilang kita udah nemu lebih dari 4.000 eksoplanet. Betul, 4.000 lebih. Jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Itu banyak banget. Ya, dan beberapa di antaranya memang jadi sorotan. Sumber dari serial Sisi Terang dan Nasi Angkasa kan bahas beberapa kandidat ya, kayak Kepler 22b atau Kepler 442b. Itu yang katanya mirip bumi ya? Mirip dalam beberapa hal. Dia mengorbit bintang tipe G, mirip matahari kita, dan posisinya ada di zona layak huni. Zona layak huni. Artinya pas gitu ya jaraknya dari bintangnya buat kemungkinan ada air cair. Tepat. Secara teori, suhu permukaannya memungkinkan air dalam bentuk cair. Dan jaraknya itu, sekitar 1.200 tahun cahaya. 1.200 tahun cahaya. Cahaya aja butuh 1.200 tahun buat sampai sini. Jauh sekali. Berarti ini kandidat kuat ada kehidupan dong. Nah, disinilah kita perlu sedikit hati-hati. Kayak yang ditekankan juga di Nasi Angkasa, zona layak huni itu baru langkah awal, belum jaminan. Oh gitu. Kenapa tuh? Karena banyak faktor lain, tipe bintang induknya ngaruh banget. Misalnya bintang Katai Merah, itu bintang paling umum di galaksi kita. Planet di zona layak huni, bintang Katai Merah bisa jadi sering kena semburan radiasi kuat. Wah, bisa bahaya buat kehidupan ya? Bisa mengupas atmosfernya, gitu. Terus stabilitas orbit planetnya, ada atmosfer yang cocok nggak, ada medan magnet pelindung nggak, banyak sekali syaratnya. Jadi intinya, kelayakan hunian itu jauh lebih kompleks dari sekedar alamat kosmik yang strategis. Oke, paham. Jadi nggak sesimpel itu ya. Tapi ada penemuan menarik lain kan ya, yang dari kok bisa? Soal Venus, fosfin itu. Ah ya, soal fosfin di awan Venus, itu sempat bikin heboh memang. Karena di bumi kan fosfin itu biasanya dari mikroba atau industri. Jadi ini kayak petunjuk kehidupan di tempat yang nggak disangka-sangka.
Itu salah satu interpretasi yang menarik dan menunjukkan kita harus terbuka sama kemungkinan di lingkungan ekstrim. Tapi ya, klaim soal fosfin ini masih banyak diperdebatkan di komunitas ilmiah. Ada juga kemungkinan penjelasan kimia biasa, non-biologis. Jadi belum pasti juga ya? Belum. Ini contoh bagus sih gimana sains bekerja. Ada temuan, muncul hipotesis, terus diuji lagi, dibantah, diuji lagi. Prosesnya panjang. Tantangan utamanya yaitu tadi, jarak dan teknologi kita. James Webb hebat, tapi buat lihat detail atmosfer eksoplanet yang jauhnya ribuan tahun cahaya, itu masih susah banget. Iya juga ya. Kalau gitu sebenarnya kehidupan yang kita cari itu definisinya apa sih? Sumber nasi angkasa kan nyebut standar ya. Air cair, atmosfer, suhu pas, basisnya karbon. Ya, itu kriteria yang paling kita kenal karena itu yang kita lihat di bumi. Tapi apa mungkin ada kehidupan yang basisnya beda banget? Misalnya silikon gitu. Itu pertanyaan fundamental di astrobiologi. Kita cenderung mencari cerminan diri kita sendiri kan? Tapi siapa tahu alam semesta punya resep lain, bisa jadi. Dan soal asal-usul kehidupan di bumi sendiri, sumber dari kok bisa nyinggung soal panspermia. Ah iya, hipotesis panspermia. Ide kalau benih kehidupan itu mungkin datang dari luar angkasa, terbawa asteroid atau komet. Penemuan komponen RNA di asteroid Ryugu itu mendukung itu dong. Mendukung kemungkinan itu, menunjukkan bahwa blok bangunan kehidupan memang bisa terbentuk di luar angkasa dan selamat dalam perjalanan ke bumi. Tapi itu belum bukti kalau kehidupan di bumi pasti berasal dari luar ya, masih hipotesis. Oke, lalu pertanyaan paling besarnya, semua ini mulainya gimana? Ada Big Bang, tapi sumber dari sisi terang juga cerita soal teori inflasi, terus ada ide alam semesta siklik, atau bahkan tabrakan antar brand di dimensi lain. Wah, makin dalam makin pusing ya. Memang, semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar betapa banyak yang belum kita tahu. Misterinya dalam sekali. Bener banget. Tapi di tengah semua ketidakpastian ini, skala yang bikin kita merasa kecil dan misteri yang belum terpecahkan, ada satu benang merah penting dari sumber-sumber ini, terutama dari Nasyang Angkasa. Apa itu? Kesadaran betapa spesialnya, betapa berharganya planet bumi ini. Sampai saat ini, ya, inilah satu-satunya tempat yang kita tahu pasti ada kehidupan. Kehidupan yang muncul, bertahan, dan berkembang jadi luar biasa kompleks dan beragam. Bumi ini kayak oasis kosmik kita. Oasis kosmik, pengingat yang bagus sekali. Sesuatu yang perlu kita jaga baik-baik. Wah, nggak kerasa ya. Perjalanan pikiran kita hari ini jauh banget, menjelajahi gagasan-gagasan besar tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya, berkat sumber-sumber tadi. Jelas banget masih banyak misteri di luar sana. Ya, semoga obrolan singkat kita ini bisa kasih perspektif baru ya buat Anda, dan mungkin memicu rasa ingin tahu lebih lanjut lagi. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan kecil buat Anda renungkan. Boleh, apa tuh? Seandainya nih, suatu hari nanti kita benar-benar menemukan bukti kehidupan di luar bumi, nggak peduli sekecil atau sesederhana apa bentuknya, kira-kira penemuan itu bakal mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan alam semesta nggak ya? Dan kalau iya, gimana? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya.